I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael Hayes. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum itu, Mimin mau promosi. Jadi, Mimin lagi garap pembahasan Kage no Jitsuryokuza di channel satu lagi. Dan sekedar spoiler, MC dalam pembahasan punya sifat yang suka pura-pura lemah. Dia juga suka ngehalu, tapi sebenarnya dirinya sangat overpower. Buat kalian yang penasaran sama kisahnya, linknya udah Mimin tulis di deskripsi. Dan ditunggu kehadirannya. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Selanjutnya adalah bagian Adalman. Adalman berkata, dirinya senang karena dipanggil Rimuru. Rimuru pun menanyakan bagaimana evolusi Adalman. Adalman berkata, luar biasa tuanku. Seluruh energi sihir langsung memenuhi tubuhku. Dan saat ini terlihatlah eksistensi poin dari Adalman yang mencapai angka 800.000. Ras Necromancer Spirit, gelar Genalord, dan diberkahi kemampuan skill ultimate Book of Magic Necronomicon. Dengan resistensi, serangan fisik tidak valid, serangan mental tidak valid, anomali keadaan tidak valid, pengaruh alami tidak valid, dan resistensi serangan ilahi. Meski Adalman lebih ke arah Demon Lord, tapi penggunaan sihir suci Adalman juga sangat luar biasa. Namun Rimuru bingung dengan skill ultimate Book of Magic. Dan dalam hati, Rimuru berkata, skill apa-apaan ini? Tapi mau bagaimana lagi? Sial udah berulah. Dan berikut adalah kekuatan yang mencangkup skill Book of Magic: Thinking Acceleration, Persepsi Universal, Demon Lord Haki, Jan Annulment, Analysis and Appraisal, All of Creation, Spiritual Destruction, Holy Demonic Inversion, Domination of the Dead, Necromancy, dan Divine Magic. Oh ya, dari penjelasan sial, skill Book of Magic Adalman mirip dengan Book of Magic-nya dari Gadra. Jadi isinya udah pasti mencatat semua tentang keagungan Rimuru. Selanjutnya adalah bagian Albert dan Wenty. Diketahui Albert punya eksistensi poin 600.000 dan dia punya pedang roh yang EP-nya 600.000. Jadi totalnya ada 1.200.000 Ras Necromancer Spirit dengan gelar Gehenna Paladin dan diberkahi kemampuan skill ultimate Immortal dengan resistensi serangan fisik tidak valid, serangan mental tidak valid, anomali keadaan tidak valid, pengaruh alami tidak valid, dan resistensi serangan ilahi. Dan untuk Wenty, eksistensi poinnya saat ini mencapai angka 980.000. Ras Naga Gehenna, gelar Gehenna Dragon King, dan diberkahi kemampuan skill ultimate Eternal dengan resistensi serangan fisik tidak valid, serangan mental tidak valid, anomali keadaan tidak valid, pengaruh alami tidak valid, dan resistensi serangan ilahi. Selanjutnya adalah bagian Tante Sion, dan saat ini terlihatlah eksistensi poin dari Sion yang mencapai angka 4.200.000. Ditambah pedangnya Gori Kimaru yang mencapai angka 1 juta. Jadi totalnya eksistensi poin Sion mencapai angka 5 juta. Gelar Warlord dan diberkahi kemampuan skill Unikoki dengan resistensi pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Dan saat ini senjata Sion ada di kelas mythical. Dan meski Sion gak punya skill ultimate, dia bisa bertarung dengan pengguna skill ultimate. Ditambah Sion punya Infinite Degeneration yang bisa menyembuhkan tubuhnya tanpa batas selama Sion masih punya energi. Ini akan membuat Sion susah untuk dikalahkan. Rimuru pun berkata, kau telah menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Sion pun sangat bahagia. Di sini, Rimuru mulai heran kenapa Sion gak punya skill ultimate dan ngira Sion menolak diberi skill ultimate. Namun Sial berkata, Sion sudah sangat kuat. Jadi Sial rasa sekarang bukan saatnya untuk memberinya skill ultimate. Dan betapa mengejutkannya, Sial juga punya ketakutan
Jika seandainya skill unik Sion diperkuat, Sion mungkin bisa mendapatkan kekuatan yang bahkan cukup untuk membunuh Raja Iblis Rimuru. Dan karena alasan ini juga, Ciel pun menyegel evolusi dari Sion yang sangat berbahaya. Sebenarnya, Rimuru tuh nggak berpikir Sion akan melukai dirinya, tapi evolusi itu memang harus dipertimbangkan. Karena dengan Sion yang sekarang, dia masih mudah kepancing emosi. Dan setelah itu, Rimuru pun mengobrol dengan Sion. Sion berkata, dirinya baru aja ketemu Masayuki. Dan sepertinya Masayuki lagi terlibat masalah. Mereka pun berniat untuk membahasnya nanti. Dan selanjutnya adalah bagian para iblis, Diablo, Testarossa, Carrera, dan Ultima. Saat itu, Diablo, Carrera, dan Ultima rebutan siapa yang duluan mengobrol sama Rimuru. Namun, Testarossa berkata, hentikan itu, kalian tidak sopan berdebat di depan Tuan Rimuru. Dan saat ini, ternyata Diablo adalah orang yang terpilih pertama. Dan terlihatlah eksistensi poin dari Diablo yang angkanya 6.666.666 dengan ras Iblis Primordial Hitam, gelar Devil Lord, dan diberkahi kemampuan skill Ultimate Temptation King Azazel dengan resistensi pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Rimuru dalam hati berkata, Diablo kelihatan bercanda. Dari angkanya aja, Rimuru tuh udah tahu kalau itu tuh cuma kepalsuan. Tapi karena saat itu Ciel diam aja, Rimuru pun pura-pura nggak tahu. Dan dari sini, menurut Rimuru, jabatan orang terkuat dari bawahan Rimuru masih dipegang oleh Diablo. Itu karena eksistensi poinnya sangat luar biasa dan Diablo terlihat sangat berpengalaman. Bahkan gak pernah sekalipun Diablo terlihat serius bertarung meski lawannya sangat mengerikan. Gak cuma itu, skill Ultimate Diablo juga mencangkup kekuatan Thinking Acceleration, Universal Perception, Demon Lord Haki, Manipulasi Ruang Waktu, Multidimensional Barrier, All of Creation, Punishment Domination, Charm Domination, dan Temptation Ward. Rimuru pun merasa orang yang paling mendekati dirinya adalah Diablo. Bahkan hampir semua skill Rimuru bisa Diablo gunakan. Rimuru pun jadi ngerendah karena dia sendiri aja gak bisa gunain semua skill tanpa bantuan dari Ciel. Jadi udah dipastikan Diablo pasti sangat mengerikan. Melihat semua keunggulan itu, Rimuru pun jadi makin heran kenapa Diablo mau diperintah seseorang seperti dirinya. Dan saat ini Diablo pun berkata, Gadra udah menjadi iblis. Karena saat itu Gadra terbunuh di medan perang. Dan itu artinya Gadra melanggar perintah Rimuru yang gak bolehin ada yang mati. Untuk menghindari ini, Diablo pun membiarkan Gadra menjadi ras iblis, jalur keturunannya. Tapi anehnya, ras Gadra malah menjadi ras metalik demon. Diablo pun saat itu merasa itu pasti karena tuannya. Tapi Rimuru sebenarnya nggak tahu apa-apa. Soalnya itu ulah dari Ciel. Dan karena itulah Rimuru pun berkata kepada Diablo, dia hanya membantu sedikit. Mendengar ini, Diablo sangat bahagia dan langsung muji-muji Rimuru. Rimuru cuma berkata, oi Diablo, mulai sekarang bimbinglah dia dengan baik. Dan setelah itu, masuklah ke bagian Testarossa. Testarossa pun langsung memberikan berkas tentang bawahannya. Yang pertama adalah Mos dengan EP 1 juta poin, ras Demon Noble, gelar The Impress Confident, dan diberkahi kemampuan skill unik kolektor dengan resistensi pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Untuk Cien, EP-nya 280.000, ras Demon Noble, gelar Impress Sekretari, dan diberkahi kemampuan skill unik perekam dengan resistensi serangan fisik tidak valid, anomali keadaan tidak valid, serangan mental tidak valid, pengaruh alami tidak valid. Dan untuk Testarossa, saat ini terlihatlah eksistensi poinnya yang sebesar 3.300.000, ras Iblis Primordial Putih, gelar Killer Lord, dan diberkahi kemampuan skill Ultimate Hell King Belial.
dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Jika dibandingkan dengan yang dulu, energi Testarossa telah meningkat 3 kali lipat. Dan di sini, Rimuru pun merasakan skill Hellking Belial sangat berbahaya, tapi entah kenapa itu cocok dengan Testarossa. Dan berikut adalah kekuatan yang mencangkup skill ultimate-nya: percepatan berpikir, persepsi universal, haki Demon Lord, manipulasi ruang dan waktu, penghalang multidimensi, semua ciptaan, dominasi kehidupan, dan dunia setelah kematian. Ini juga merupakan skill sistem dunia. Dan dengan ini, Testarossa bisa menciptakan dunia setelah kematian dan menciptakan nerakanya sendiri. Dan selanjutnya adalah bagian Ultima. Karena saat itu Ultima sangat lucu, Rimuru pun buatin teh dan kue untuk Ultima. Melihat itu, Ultima berkata, "Wah Tuan Rimuru, dirimu sangat hebat karena bisa melakukan semua ini." Dan singkat cerita, Ultima pun mulai ngasih laporan tentang bawahannya. Yang pertama adalah Veron. EP-nya saat ini menyentuh angka 880.000. Ras Demon Noble, gelar Poison Princess Butler, dan diberkahi kemampuan skill ultimate Authentic Writer Artist dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Selanjutnya adalah Zonda. Saat ini EP-nya menyentuh angka 300.000. Ras Demon Noble, gelar Poison Princess Chef, dan diberkahi kemampuan skill Unique Cooker dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Awalnya, Rimuru mengira itu adalah skill yang mirip dengan Sion, tapi ternyata enggak. Dan karena itu, Rimuru pun jadi tenang. Dan selanjutnya adalah bagian Ultima. Terlihatlah eksistensi poinnya yang menyentuh angka 2.600.000. Rasnya Iblis Primordial Ungu, gelar Penlord, dan diberkahi kemampuan skill ultimate Poison King Samael dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Dan berikut adalah kekuatan yang termasuk dalam skill ultimate-nya: akselerasi berpikir, persepsi universal, haki Demon Lord, manipulasi ruang dan waktu, penghalang multidimensi, weakness detection, Dead Potion Generation, dan dunia kematian. Ini adalah kekuatan yang sangat cocok pada pembunuhan. Bahkan dengan kekuatan dunia kematian, Ultima bisa membunuh makhluk yang gak punya skill ultimate secara instan. Rimuru pun merasa kalau itu tuh sangat berbahaya, dan karena itu Rimuru melarang Ultima untuk menggunakannya. Mendengar itu, Ultima pun setuju. Lagian bagi Ultima, jika dia gunain kekuatan kematian dunia, kemenangannya akan sangat mudah. Dan Ultima gak suka menang dengan cara itu. Dan selanjutnya adalah bagian Carrera. Carrera berkata, "Terima kasih tuanku. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Tatsuya Kondo." Carrera pun benar-benar berterima kasih. Tuannya telah membantunya sangat berkembang. Dan setelah itu, Carrera pun nyerahin berkas bawahannya. Yang pertama, Agera. EP-nya saat ini sekitar 700.000. Ras Demon Noble, gelar Tyrant Master, dan berkahi kemampuan skill ultimate Blade Change dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Selanjutnya adalah Esprit. Dia punya EP 500.000 dengan ras Demon Noble, gelar Tyrant Friend, dan diberkahi kemampuan skill unik The Knowledge Gabawan dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Dan pada akhirnya masuklah di bagian Carrera.
Terlihatlah eksistensi poin dari Carrera yang mencapai angka 7 juta dan pistolnya punya angka 3 juta. Jadi totalnya Carrera punya 10 juta eksistensi poin dengan ras iblis primordial kuning, gelar main and slot, dan diberkahi kemampuan skill ultimate Dead King Abaddon dengan resistensi pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Melihat jumlah energinya, Rimmer pun sangat terkejut. Dan berikut kekuatan yang mencangkup Dead King Abaddon, yaitu akselerasi berpikir, persepsi universal, Demon Lord Haki, manipulasi ruang waktu, penghalang multidimensi. Untuk Subdimension Break, itu adalah kekuatan yang bisa menembus ruang dan mendistorsi keadaan sekitar untuk menghancurkan musuhnya. Bahkan dengan kekuatan Carrera, dia mungkin bisa mengobrak-abrik labirin Lamiris. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.